Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Madani, absen 23 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tata nama senyawa. Nah, langsung aja, di tata nama senyawa terdapat rumus kimia, yang dimana rumus kimia ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Di unsur itu ada atom dan molekul unsur. Contoh dari atom itu ada He atau helium, lalu Na atau natrium, dan Ar atau argon. Lalu contoh dari molekul unsurnya itu ada Cl2 atau klor, O2 atau oksigen, lalu N2 atau nitrogen, dan P4 atau fosfor. Selanjutnya, senyawa. Di senyawa itu ada molekul senyawa. Nah, contoh dari molekul senyawanya itu adalah HCl atau hidrogen klorida, lalu NH3 atau amoniak, dan H2O atau air. Langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama itu, yaitu tata nama senyawa. Nah, di tata nama senyawa ini, yang akan kita bahas pertama adalah senyawa kovalen biner. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa sih senyawa kovalen biner itu. Jadi senyawa kovalen biner itu adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur saja dalam ikatan kovalen. Nah, senyawa kovalen biner ini memiliki aturan. Aturan yang pertama itu nama unsur depan dan belakang diberi angka indeks. Terkait dengan angka indeksnya itu tertera di dalam PPT ya. Kemudian untuk aturan keduanya, apabila indeks unsur depan berjumlah 1, maka tidak disebutkan sebagai mono. Jadi nantinya di dalam penyebutan itu tidak ada kata mono. Nah, yang aturan ketiganya itu adalah penulisan nama kedua ditambahkan ida di belakangnya. Nah, di sini ada contoh dari senyawa kovalen biner. Nah, bisa dilihat ada CO atau karbon monoksida, CO2 atau karbon dioksida, N2O3 atau dinitrogen trioksida, P2O5 atau difosfor pentaoksida, PCl5 atau fosfor pentaklorida, dan yang terakhir CCl4 atau karbon tetraklorida. Selanjutnya adalah senyawa ionik. Jadi apa sih senyawa ionik itu? Nah, senyawa ionik itu adalah senyawa yang terbentuk dalam ikatan kation dan anion. Nah, senyawa ionik ini juga memiliki aturan. Aturan yang pertama, penulisan kation didahulukan dari anion tanpa menggunakan angka indeks. Nah, di sini kita bisa melihatkan perbedaannya antara senyawa kovalen biner dan senyawa ionik, yang dimana senyawa kovalen biner itu menggunakan angka indeks, sedangkan di senyawa ionik tidak menggunakan angka indeks. Lalu selanjutnya untuk aturan keduanya, kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksida atau biloks atau muatan diberi satu angka Romawi dalam kurung setelah nama umumnya. Nah, di sini langsung saja kita lihat contohnya. Contoh yang pertama itu ada Na2SO4 atau natrium sulfat, lalu K3PO3 atau kalium fosfat, dan FeCl2 atau besi 2 klorida. Nah, FeCl2 ini adalah contoh dari aturan yang kedua itu ya. Nah, selanjutnya di slide ini ada tambahan mengenai tabel-tabel yang di dalamnya itu ada kation monoatomik, anion monoatomik, dan ion poliatomik. Nah, kenapa tabelnya ini dibedakan ya? Kita bisa lihat tabel yang pertama itu mengenai monoatomik dan tabel yang kedua itu mengenai poliatomik. Nah, kita bisa ingat bahwa monoatomik itu satu, yang artinya di monoatomik itu hanya terdapat satu unsur saja. Sedangkan yang di poliatomik itu terdapat lebih dari dua unsur. Mengenai kation dan anionnya, kita bisa ingat bahwa kation itu muatannya adalah plus, sedangkan anion itu muatannya adalah min. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang persamaan reaksi. Nah, nantinya kita akan membahas tentang reaksi, hasil reaksi, dan ketentuan dalam persamaan reaksi. Nah, di sini langsung saja sudah tercantum sebuah gambar yang dimana gambar itu terdapat N2 ditambah 3H2, lalu direaksikan menjadi 2NH3.
Nah, dari bentuk ini kita langsung bisa tahu kan, yang mana reaksi dan yang mana hasil reaksi. Reaktan itu disebut juga dengan reaksi. Kemudian produk disebut juga dengan hasil reaksi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang di sebelah kiri itu adalah reaksi, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah hasil reaksi. Nah, kita lanjut ke ketentuan dalam persamaan reaksi. Yang pertama itu jumlah atom-atom reaktan dan produk harus sama dan tidak boleh ada satu atom pun yang hilang. Lalu yang kedua ada wujud zat sewaktu reaksi. Ada padat atau dilambangkan dengan S, lalu ada cair dilambangkan dengan L, lalu ada gas dilambangkan dengan G, dan larutan yang dilambangkan dengan AQ. Nah, di gambar yang bawah samping ini ada juga terkait tentang koefisien reaksi, indeks, dan juga zat yang sebelumnya kita sebutkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada 4 contoh soal, langsung saja. Yang pertama, rumus kimia aluminium fosfat adalah. Nah, di sini kita tahu dari sistem periodik unsur bahwa aluminium itu terdapat di golongan 3A yang artinya memiliki muatan 3+. Sedangkan fosfat itu ada di tabel ion poliatomik sebelumnya yang sudah saya bahas, dengan muatannya itu adalah 3-. Jadinya rumus kimia dari aluminium fosfat adalah AlPO4 dengan Al muatannya 3+, sedangkan fosfat muatannya 3-. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Apabila ion Mg2+ dengan ion Cl-, maka akan terbentuk senyawa dengan rumus. Nah, kita bisa lihat nih antara dua unsur ini muatan mereka itu berbeda. Mg muatannya 2+, sedangkan Cl muatannya min. Agar bisa membentuk sebuah senyawa, muatan antara dua unsur itu hasilnya harus 0, yang artinya muatan mereka harus sama. Jadinya agar bisa sama, muatan untuk Cl- itu kita harus jadikan menjadi 2, yang artinya Cl itu memiliki 2 unsur. Jadinya nanti Mg2+ ditambah 2 Cl-, jadi rumus kimianya itu nanti akan terbentuk MgCl2 dengan Mg muatannya 2+ dan ditambah 2 Cl-. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Rumus kimia dari dinitrogen monoksida. Nah, ini itu masuk ke dalam senyawa kovalen biner yang sebelumnya sudah dibahas mengenai tentang angka indeks. Masih ingat kan bahwa angka indeks dari di itu adalah 2, sedangkan mono itu adalah 1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nitrogennya itu ada 2 dan oksida. Oksida itu adalah oksigen. Ingatkan bahwa aturan dari senyawa kovalen biner itu akhiran unsur yang kedua itu harus ditambahkan ida. Jadinya nantinya oksigen itu hanya ada 1. Nah, rumus kimia dari dinitrogen monoksidanya itu adalah N2O. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Tuliskan persamaan reaksi pembakaran gas propane atau C3H8 dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini gas propane sudah diketahui ya, yaitu C3H8. Sebelum itu kita bisa jabarkan terlebih dahulu nih. Jadi gas propane itu kan C3H8 dan gas oksigen itu O2, gas karbon dioksida itu CO2 dan uap air itu H2O. Nah, di persamaan reaksi ini sebenarnya ada 2 cara. Cara pertama itu bisa dibilang seperti prediksi, sedangkan untuk cara keduanya itu dinamakan cara ABCD. Nah, di sini saya menggunakan hitungan rumus ABCD yang dimana saya mengganti koefisien dari keempatnya itu dengan A, B, dan CD.
Jadi hasilnya itu adalah C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Bisa dilihat dari pembahasan yang saya berikan. Nah, jadi materi dari tata nama senyawa sudah selesai. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.